Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas koneksi antar materi pada modul 1.4 dengan judul Budaya Positif. Perkenalkan, saya Zuliani Dova SPD, calon guru penggerak Angkatan 8, Kota Batam. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah ataupun kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Baiklah, sebelum kita masuk ke disiplin positif, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu budaya positif. Budaya positif tersebut bisa dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif untuk memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, serta lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dan dapat membuat murid untuk memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, serta untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, pada motivasi perilaku manusia terdiri dari motivasi ekstrinsik dan internal. Nah, untuk motivasi ekstrinsik itu merupakan golongan dari untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman karena berasal dari diri orang lain, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain juga merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, sementara motivasi internal digunakan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan selalu timbul dari dalam diri sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus menumbuhkan lebih banyak motivasi internal, sebab pada motivasi internal ini akan menjadikan mereka tangguh dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dibandingkan motivasi eksternal, karena motivasi eksternal dapat menumbuhkan atau mendapatkan rasa ketidaknyamanan karena ataupun hukuman. Oleh sebab itu, motivasi internal lebih kuat kita bangun dibandingkan motivasi eksternal. Nah, selanjutnya kita juga harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal di dalam diri murid. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru terdapat 5 posisi kontrol. Pertama, sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga menjadi teman, 4 pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu guru di sekolah Sarang telah melaksanakan posisi kontrol seorang guru di posisi yang mana? Baiklah, kita akan bahas yaitu mengenai posisi kontrol guru sebagai manajer. Maka guru yang baik akan memposisikan dirinya sebagai manajer, di mana guru akan berbuat sesuatu selalu bersama murid dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, pada posisi manajer akan mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptalah identitas positif atau berhasil pada diri murid.
Nah, selanjutnya pada keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas dapat bersifat universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah akan dilaksanakan melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Karena pada segitiga restitusi, murid tidak akan merasa disalahkan sepenuhnya. Sebab ada tahapan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kembali kepada murid kita. Pada budaya positif, terdapat 3 poin yang akan kita bahas dan hubungannya. Yang pertama, ada filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi dari guru penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya serta kekuatan kodrat yang ada pada dalam diri murid. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan harus ada pada diri murid. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Nah, pertanyaan selanjutnya pada LMS yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Nah, merujuk pada pertanyaan tersebut, maka saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Nah, seharusnya saya dapat berperan sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, saya menangani siswa yang sering bolos dan terlambat saat jam pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut?
Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Nah, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah hal yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sementara yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Nah, sebelum mempelajari model ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu adalah saya diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya juga mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan. Setiap orang pernah berbuat kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Baiklah, sekian pemaparan saya mengenai tugas modul antar materi pada modul 1.4. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.